Yang diwajibkan itu apa? Bal al wajib mutlaqul qiraah wa qallu salatu ayatin kisori. Yang wajib itu adalah membaca paling tiga ayat dari Al-Quran. Jadi tidak harus Fatihah kalau menurut Imam Abu Hanifah. Yang penting salah satu ayat dari Al-Quran. Jadi Imam Abu Hanifah ini ketika orang itu sholat, terutama kalau dia tidak mampu atau belum bisa membaca suratul Fatihah, maka dia tidak apa-apa. Yang penting membaca paling tidak 3 ayat dari surat atau dari ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Imam Abu Hanifah itu lebih longgar dalam hal ini. Sekarang alasannya apa? Adillatul jumhur istadalla al-jumhur ala wujubi qiraatil Fatihah bima yali. Apa alasan jumhur kok Fatihah itu harus dibaca setiap orang yang melakukan sholat? Awalan, pertama, hadis Ubadah bin Somit wa huwa qauluhu alaihi salatu wassalam la sholata liman yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi ada hadis yang sangat terkenal. Hadis itu berbunyi demikian, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Ini hadis yang sangat terkenal, digunakan oleh pendapat bagi ulama yang mengharuskan bahwa Fatihah itu harus dibaca setiap sholat. Nanti membacanya itu seperti apa setelah ini. Karena itu biasanya di pondok-pondok pesantren, ketika anak itu mondok, itu biasanya ketika dia belajar Al-Quran, yang diajari dulu adalah surat Fatihah sampai dia fasih membacanya. Kenapa? Ya karena langsung digunakan untuk sholat. Seperti itu. Dan membaca Fatihah ini di pondok-pondok Al-Quran itu agak lama, harus mubasyarah, harus berhadap-hadapan dengan gurunya, tidak bisa online. Ya. Jadi diteliti betul ininya, gerakan mulutnya itu. Nah, misalkan ihdinas, shotnya harus ya agak gitu. Tidak sama dengan sin. Ya. Ghain, nah ini paling susah. Bot. Nah, seperti itu. Jadi makhrajnya itu betul-betul diperhatikan. Karena apa? Karena Fatihah ini digunakan langsung untuk sholat setiap hari. Thalisan, yang kedua, Thanian, hadis Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil kitab fahiya hidaj ghairu tamam. Jadi ada hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa sholat yang tidak membaca ummul kitab, yaitu suratul Fatihah, fahiya hidaj. Apa hidaj itu? Ya kurang, tidak sempurna. Jadi ini nanti hadis ini digunakan oleh mazhab Hanafi bukan berarti batal. Tapi kalau ada orang
sholatnya tidak membaca Fatihah itu bukan berarti sholatnya tidak sah, tapi kurang afdol, kira-kira begitu. Itu ya sebenarnya sekali lagi saya sampaikan, sering saya sampaikan. Jadi perbedaan di kalangan para ulama itu sebetulnya perdebatan bagaimana dia memahami hadis itu. Ya. Bukan hadis yang diperdebatkan, tapi terutama kalau Rasulullah mengatakan begitu itu maksudnya begini, ya, gitu. Yang lain tidak, maksudnya begitu. Ya, perdebatan di antara itu. Maka keluarlah kemudian hukum fikih itu. Jadi hukum fikih itu adalah hasil dari pemahaman seorang mujtahid atau seorang ahli fikih terhadap dalil. Dalil itu bisa Al-Quran, bisa hadis. Hasil pemahamannya itulah namanya fikih. Proses memahaminya itulah namanya ijtihad. Dan ijtihad itu adalah salah satu dalil di dalam hukum Islam. Thalithan, hadisu Abi Sa'id Al-Khudri, yaitu ada hadis dari Sa'id Al-Khudri, amarona an naqra'a bi Fatihatil kitab wa ma tayassar. Ya. Rasulullah memerintah kepada kita untuk membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Fatihah, wa ma tayassar, dan surat-surat yang Anda bisai, yang gampang, ma tayassar. Qalu, ya, ulama jumhur tadi berpendapat fahadhil athar kulluha tadullu ala wujubi qiraatil Fatihah fi shalat. Hadis-hadis di atas itu menurut jumhur ulama menunjukkan bahwa membaca Fatihah di dalam sholat itu hukumnya wajib. Ya, wajib. Yaitu hadis tadi la sholatan liman lam yaqra bi Fatihatil kitab yadullu ala nafyi siha. Jadi hadis yang pertama tadi menunjukkan bahwa kalau orang tidak membaca Fatihah itu berarti sholatnya tidak sah. Begitupun hadis yang mengatakan sampai 3 kali Rasulullah mengatakan fahiya hidaj, tidak sempurna. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak membaca Fatihah dalam sholat adalah sholatnya tidak sempurna. Karena itu fawajaba antakuna qiraatul Fatihah syarton li sihhatis shalat. Karena itu membaca Fatihah itu merupakan syarat. Karena syarat, ya, maka kalau tidak dibaca menjadi tidak sah. Sekarang adillatul Hanafiyah. Pendapatnya Imam Hanafi atau madhab Hanafi yang mengatakan bahwa Fatihah itu tidak harus dibaca. Istadalla at-Tsauri wa fuqahaul Hanafiyah ala sihhatis shalat bi ghairi qiraatil Fatihah bi adillatin minal kitab was sunnah. Imam At-Tsauri dan ahli fikih di kalangan madhab Hanafi mengatakan sahnya sholat tanpa membaca Fatihah dengan dalil dari kitab dan sunnah. Ammal kitab faqulu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Imam Hanafi atau fuqaha di kalangan madhab Hanafi mengatakan ada Al-Quran berbunyi begini, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, Al-Muzammil ayat 20. Di sini ada perintah bacalah yang kamu bisai, yang mudah dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, dalil ini Bapak-bapak, Ibu-ibu digunakan oleh Abu Hanifah atau fuqaha di kalangan mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa yang dibaca pada waktu sholat itu tidak harus Fatihah, tapi faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang kamu bisai dari Al-Quran.
Fahada yadullu yadullu ala annal wajiba an yaqra'a ayyu syai'in tayassara minal Qur'an. Kata fuqaha di kalangan Imam Abu Hanifah, ayat ini menunjukkan bahwa yang wajib itu bukan membaca surat Fatihah, tetapi adalah ayat dari Al-Qur'an. Wa amma sunnah, adapun dalil hadis, ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al masjid fa shalli thumma jaa fa sallama ala nabi faradda alaihi salam wa qala irji fa shalli fa innaka lam tasila fa shalla thumma jaa fa amarahu birruju hatta fa'ala dzalika thalatha marratin fa qala walladzi ba'asaka bil haqq ma uhsinu ghairu faqala alaihi salatu wassalam idza qumta ila shalah fa asbagha al wudu thumma istaqbala al qiblat fakabbir thumma iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Jadi ada seorang sahabat ketemu dengan Rasulullah di masjid, dia mengatakan begini, apabila kamu melaksanakan sholat maka wudulah, kemudian menghadap kiblat, takbirlah, kemudian summa iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, lalu bacalah yang kamu bisai dari ayat Al-Qur'an. Nah, ini dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah atau fuqaha di kalangan mazhab Hanafi bahwa di dalam sholat itu yang dibaca tidak harus Fatihah, tetapi adalah apa yang bisa atau dihafali di antara surat-surat di dalam Al-Qur'an. Nah, tetapi pendapatnya Imam Abu Hanifah ini di dunia Islam untuk kasus yang ini itu memang tidak tidak populer. Saya belum pernah melihat atau mendengar ada orang sholat tapi tidak membaca Fatihah, terutama kalau sholatnya munfarid sendirian, ya dimanapun. Karena itu berarti tentang apakah di dalam sholat itu harus membaca Fatihah, ini umat Islam cenderung mengikuti pendapat jumhur, dan itu juga yang biasa kita lakukan di sini. Tetapi pendapatnya Imam Abu Hanifah ini juga penting diketahui menurut saya, terutama bagi orang-orang yang mungkin baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam kan belum bisa membaca surat Fatihah, Pak. Ya. Bahkan membaca ayat pun juga tidak bisa. Lalu membaca apa? Maka menurut pendapat Abu Hanifah atau mengikuti Abu Hanifah, untuk orang-orang ini ya pas. Biasanya kan orang non-muslim biasanya bisanya paling tidak membaca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kok tahu, Pak? Iya, saya ngerti kalau Cina-Cina itu, yang dokter itu, kalau nyuntik itu pakai Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum gitu. Kalau ngerti pasiennya. Nah, kalau kita mengikuti pendapat bahwa Bismillah itu ayat dari Al-Quran, ya tentu bagi orang mu'alaf ketika dia sholat, ya cukup membaca Bismillah, Bismillah entah berapa kali, karena bisanya itu. Berarti kan penting pendapatnya Imam Abu Hanifah untuk konteks ini. Apakah orang baru masuk Islam ketika dia belum bisa membaca Fatihah berarti tidak sholat? Karena
kalau tidak membaca Fatihah sholatnya dianggap tidak sah kan? Ya. Padahal membaca Fatihah bagi dia apalagi hafal kan membutuhkan waktu berbulan-bulan barangkali Pak. Padahal dia sudah masuk Islam. Maka dalam konteks ini saya pikir penting juga pendapatnya Imam Abu Hanifah digunakan. Nah itu makanya perbedaan pendapat itu juga ada manfaatnya, sehingga ada hadis ikhtilafu ummati rahmatu. Perbedaan pendapat di kalangan umatku itu adalah rahmat. Ya, ini termasuk ada yang berpendapat begitu ya, ternyata ada konteks bagi orang-orang tertentu yang belum bisa membaca Fatihah. Nah, hadis itu tadi ya, ini digunakan sekali lagi oleh Imam Abu Hanifah atau fuqaha di kalangan Imam Abu Hanifah tentang tidak wajibnya membaca Fatihah di dalam sholat. Nah, bagaimana ada hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La sholata, tidak ada sholat liman yakro, bagi orang yang tidak membaca liman lam yakro bi Fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Itu menurut Imam Abu Hanifah, la sholata itu bukan berarti sholatnya tidak sah. Ya, bukan berarti sholatnya tidak sah, tetapi sholatnya hanya kurang sempurna. Kenapa Imam Abu Hanifah beralasan begitu? Karena ada hadis yang sama persis, yaitu hadis tentang sholat di masjid bagi orang yang dekat masjid. Kalimatnya itu persis, ada begini, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang dekat masjid kecuali di masjid. Nah, hadis itu bukan berarti kalau ada orang dekat masjid kok tidak sholat di masjid, bukan berarti sholatnya tidak sah, tapi tidak apa? Tidak sempurna. Cedek masjid kok sholatnya orang ning masjid, itu kira-kira. Jadi Imam Abu Hanifah ya cerdas juga. Loh, Rasulullah juga mengatakan kok di tempat lain, di hadis yang lain, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Satunya la sholata liman yaqra bi Fatihatil kitab. Persis Pak susunan kata-katanya. Imam Abu Hanifah mengatakan begini, apakah orang yang dekat masjid ketika tidak sholat di masjid, apakah sholatnya tidak sah? Tidak. Padahal kata-katanya sama, la sholata li jaril masjid. Karena itu berarti hadis la sholata liman yaqra bi Fatihatil kitab bukan berarti sholatnya tidak sah, hanya kurang sempurna. Kurang sempurna. Bukan berarti tidak sah. Itu sama persis dengan hadis tadi itu. Ya. Karena itu ya ini juga pengetahuan lain. Kalau ada orang dekat masjid kok sholatnya tidak di masjid. Ya kalau menurut hadis ini yang kurang sempurna, tapi bukan berarti tidak sah. Ya. Kalau sini yang dekat masjid sholat semua kan di masjid. Ya. Ya. Begitupun tadi Rasulullah mengatakan orang yang tidak membaca suratul Fatihah fahuwa hidaj. Itu yang menunjukkan bukan tidak sah, tapi nukson. Ya, tidak sempurna atau tidak afdol. Jadi Imam Abu Hanifah tidak sama loh antara tidak afdol dengan tidak sah. Nah, seperti itu. Oke, ini persoalan yang pertama.
tentang membaca suratul Fatihah. Oke lah, persoalan ini saya pikir tidak terlalu memusingkan kita. Kenapa? Ya karena kita pasti membaca Fatihah. Nggih, Bob? Ya. Wis iso Fatihah kok ngirit temen orang maca Fatihah. Pastilah dibaca. Nah, sekarang yang keempat. Nah, ini yang mungkin. Al-hukmur rabi' hal yaqra'ul ma'mum khalfal imam. Bagaimana sekarang kalau sholatnya itu jamaah bagi makmum? Apakah wajib membaca Fatihah atau tidak? Kalau imam sih ya pasti. Masa imam orang baca Fatihah? Sekarang makmum. Ya. Gimana makmum? Nah, ini nanti pasti panjenengan kan macam-macam, Bob. Ittafaqa al-ulama ala annal ma'mum idza adraka al-imam raqi'an fa innahu yahmilu indal qira'ah li ijma'ihim ala sukutil qira'ah anhu bi ruku'il imam. Ulama sepakat ketika seorang makmum datang lalu menangi rukuknya imam, sepakat dia tidak wajib membaca Fatihah, langsung ikut ruku. Itu sih sepakat, tidak ada masalah. Dan ketika dia menangi ruku, maka dia sudah dihitung 1 rakaat. Jadi makmum itu dihitung 1 rakaat ketika menangi ruku, bukan menangi i'tidal. Karena saya pernah sama-sama masbuk. Jadi datang ketika imam itu sudah i'tidal, sami Allahu liman hamida, kan kita takbir lalu mengikuti sujud. Itu tidak dihitung 1 rakaat. Nah, di samping saya yang sama-sama masbuk itu tadi, yang harusnya menambah 1 rakaat, dia tidak menambah. Ya, saya menambah. Saya mikir, apa orang samping saya ini keliru apa ya, kelalen, apa menganggap sudah dapat 1 rakaat, apa gimana, apa nggak ngerti. Ya. Lalu gimana caranya? Ya, saya harus mengingatkan, Pak. Ya nyuwun sewu, kados panjenengan kirang 1 rakaat. Oh napa nggih? Ya gitu. Jadi kalau kita ada orang keliru dan kita tahu, kita ingatkan. Sama persis ketika saya dulu naik bis dari Banyuwangi, rumah saya kan Banyuwangi. Itu bisnya berangkat asar dari Banyuwangi, nyampe Jember itu maghrib. Lalu bis itu jurusan Jogja. Lalu nyampe Jogja bis itu pagi, subuh. Nah, saya biasanya kemudian sholat maghrib itu saya jamak takdim dengan isya. Nah, ketika saya jamak di masjid di terminal, itu sopirnya itu juga jamak. Wah, pikir saya, wah sopir ini baik, rajin. Wong ngatasi sopir kok gelem jamak sholat, kan jarang-jarang, Bok. Lah, kebetulan saja saya selesai jamak. Lalu karena saya ngerti sopirnya masih di situ, ya saya nyantai di masjid itu. Ya, saya nunggu sopir itu sholat jamak, maghrib sama isya di kosor. Ya sambil nyantai aja saya WA-an. Terus saya perhatikan, loh kok supir ini sholatnya kok 2 rakaat ya. Lalu habis sholat, ya pura-pura ngobrol-ngobrol lah. Oh ya Mas, tadi sampean sholat jamaah takdim ya? Iya Pak, sambil kosor. 2-2? Iya. Nyuwun sewu, kayaknya sepengetahuan saya yang dikosor itu hanya isya-nya. Loh, apa ya?
Saya pernah mendapatkan pengajian katanya ya bisa maghribnya itu dikosor menjadi 2. Oke. Oh gitu ya, saya bilang gitu. Coba nanti kapan-kapan jenengan tanya lagi sama ustadz di kampungnya itu. Nah, kalau sepengetahuan saya sih qashar itu ya kalau jamaah takdim isya sama maghrib yang diqashar itu isyanya. Lah saya kebetulan memang naik bis itu waktu kuliah dulu langganan gitu. Jadi kadang-kadang 1 semester ketemu lagi dengan supir itu. Betul ketemu lagi Pak. Ya ini yang menyebabkan saya sampai kenal dengan supir itu. Gitu. Oh iya Mas, betul. Dulu kata panjenengan yang diqashar hanya isyanya. Iya betul. Kemarin saya tanya, berarti saya keliru. Mungkin saya salah dengar waktu itu. Jadi yang diqashar itu hanya isyanya, maghribnya tetap. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin kita tahu, ada orang mengerjakan sholat salah, ya kita ingatkan. Termasuk saya sering mengingatkan, sholat ketika Jumat, terutama di masjid-masjid kota yang di situ banyak orang, banyak sekali anak-anak yang masih muda, dia memakai celana jeans, terus bajunya agak street gitu ya, celana, itu ketika sujud atau ketika duduk, ininya buka gitu loh. Di belakang ini loh Pak. Nah, itu diingatkan. Ya, sholat ya jangan pakai kaos yang minim lah. Pasti kalau begini itu membuka yang di belakang yang terganggu. Dan dia sebenarnya juga nggak boleh karena auratnya buka. Ya bukan nggak boleh sholat pakai jin, boleh. Tapi terbuka auratnya itu yang tidak boleh. Itu. Termasuk saya juga kadang-kadang mengingatkan sholat yang pakaiannya atau pakai kaos tapi ada tulisannya di belakang. Itu pasti Pak, pasti ganggu di belakang. Ya bagaimana tidak kebaca wong di depannya. Ya, ada tulisan macam-macam di sini. Ya. Nah, ini penting juga sales-sales yang memakai kaos sponsor dari produknya. Entah Panasonic, entah nah, seperti itu. Ya. Wa amma idza adrakahu qa'iman fahal yaqra'u khalfahu amma takfihi qira'atal imam ikhtalafa al ulama fi dzalika ala aqwal. Ulama berbeda pendapat ya bagi seorang makmum apakah bacaan surat Fatihah itu cukup bagi imam atau makmum harus membaca. Nah ini yang macam-macam Pak. Dan saya yakin jamaah ini juga macam-macam. Fadhaba Asy-Syafi'i wa Ahmad. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat ila wujubi qiraatil Fatihah khalfal imam sawa'un kanat as-shalat sirriyatan aw jahriyatan. Menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, membaca Fatihah bagi seorang makmum itu wajib baik sholat sirri maupun sholat jahri. Apa sholat sirri itu? Sholat yang pelan, yaitu zuhur dan asar, atau rakaat yang pelan, yaitu 2 rakaat, 1 rakaat maghrib dan 2 rakaat isya. Semuanya bagi Imam Ahmad dan Imam Syafi'i itu wajib membaca Fatihah bagi makmum. Wa dhahaba Malik ila anna shalat idza kana sirriyatan qara'a khalfal imam wa la yaqra'u fil jahriyah. Kalau Imam Malik
agak di tengah lagi. Imam Malik hanya mewajibkan membaca Fatihah bagi seorang makmum ketika sholatnya itu sholat sir atau rokaatnya rokaat sir. Jadi kalau jamaah duhur atau asar itu makmum tetap wajib membaca Fatihah. Begitupun rakaat ketiga maghrib dan rakaat ketiga dan empat isya. Pokoknya yang pelan itu menurut Malik makmum wajib membaca Fatihah. Tapi kalau rakaat yang keras tidak. Misalkan rakaat pertama, kedua maghrib, itu makmum tidak wajib membaca Fatihah. Ya. Isya rakaat kedua dan rakaat pertama dan kedua. Begitupun subuh. Berarti untuk sholat subuh menurut Malik makmum tidak wajib baca Fatihah. Itu Malik. Kalau Syafi'i dan Ahmad wajib. Ya. Wa dhahaba Abu Hanifah. Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad ekstrim kanan, Abu Hanifah ekstrim kiri, Malik di tengah. Abu Hanifah begini mengatakan, wa dhahaba Abu Hanifah illa annahu la yaqra'u khalfal imam la fis sirriyah wa la fil jahriyah. Ya, seseorang tidak wajib membaca Fatihah di belakang imam secara full, fis sirriyah atau jahriyah. Baik itu sholat pelan maupun sholat yang keras. Pokoknya menang. Ya, itu Abu Hanifah. Tinggal jenengan pilih yang ekstrim kanan, ekstrim kiri, atau yang moderat. Ya. Sekarang dalilnya, istadalla as-Syafi'i wal Hanabila bil hadisil mutaqaddam wa huwa qauluhu la sholata liman yaqra bi Fatihatil kitab fa innal labda amun yasmilu al imam wal ma'mum sawa'un kanat as-shalah sirriyah am jahriyah faman lam yaqra bi Fatihatil kitab lam tasih as-sholatuhu. Jadi kalau menurut Syafi'i dan Ahmad, kenapa Fatihah itu wajib dibaca bagi seorang makmum? Karena hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab tadi itu adalah umum. Umum itu maksudnya apa? Yo kanggo makmum, yo kanggo imam, baik sholat keras maupun pelan. Itu pokoknya tetap wajib membaca Fatihah. Wastadalla al-Imamu Malik, Imam Malik beralasan ala qiraatil Fatihah idza kanat as-shalat sirriyah bil hadisil madkur wa mana minal qiraah khalfal imam idza kanat as-shalatu jahriyah liqauli ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi begini, kenapa pada waktu pelan itu Imam Malik mengatakan wajib membaca Fatihah bagi makmum? Ya karena hadis yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Ahmad. Tapi kenapa pada waktu keras kok makmum tidak harus membaca Fatihah? Karena ada ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila sedang dibaca Al-Qur'an maka dengarkan. Karena imam itu membacanya keras sehingga kita dengar, ya maka kita harus mendengarkan. Kita tidak boleh membaca. Itu seperti itu, Pak. Jadi kalau keras, imam kan sudah membaca, kita dengarkan. Lalu karena itu yang pendapatnya Syafi'i dan Ahmad yang orang makmum itu harus membaca Fatihah, makmum itu harus membaca Fatihah. Biasanya membacanya Fatihah itu adalah setelah imam membaca Fatihah. Setelah imam membaca Fatihah biasanya perpindahan dari Fatihah ke surat itu agak ada jeda. Waladhdallin amin. Imam agak berhenti sejenak. Itu maksudnya ngasih kesempatan untuk makmum membaca Fatihah. Itu seperti itu.
Ya. Waqad naqala al-Qurtubi dan waqad naqala al-Qurtubi, Imam Qurtubi meriwayatkan anil Imam Malik, dari Imam Malik, annahu la yaqra'u bil jahriyah bisyai'in minal Qur'an khalfal imam. Jadi menurut Imam Qurtubi, memang Imam Malik berpendapat bahwa pada waktu rakaat yang keras itu makmum tidak usah membaca Fatihah. Wa amas sirriya fayaqra'u bi Fatihatil kitab. Adapun pada waktu sholat pelan, maka makmum wajib membaca Fatihah. Kalau dia meninggalkan membaca Fatihah, faqad asa'a wa la syai'a alaihi. Maka kalau dia tidak membaca Fatihah, ya tidak baik. Tidak baik. Wa ammal Imam Abu Hanifah, adapun Imam Abu Hanifah berpendapat qad mana'a minal qiraat khalfal imam mutlaqan amalan bi ayatil karimah wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, perintah ayat fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu itu adalah mutlak. Jadi pokoknya setiap Al-Qur'an dibaca kita harus mendengarkan. Karena itu ketika imam membaca surat, membaca Fatihah, makmum cukup mendengarkan. Itu alasan Imam Abu Hanifah. Seperti itu. Ya, selesai. Untuk yang rutin, reguler. Sinten yang mau tanya, monggo. Sampean sing pundi wae. Ya. Pokoknya ada semua lah. Yang jadi makmum mboten maca napa-napa, nggih, menurut Imam Abu Hanifah ndak apa-apa. Kalau menurut Syafi'i ndak boleh. Kalau panjenengan ngikuti Syafi'i dan Ahmad, ya dibaca Fatihah. Ya. Kalau Syafi'i, oh ya itu tadi. Kalau Malik membaca Fatihahnya hanya pada rakaat-rakaat yang pelan. Ya, seperti itu. Kalau rakaat yang keras, kita khusyuk mendengarkan bacaan imam. Lah dikongkon ngrungokke aja malah ngelamun. Wis ora maca Fatihah, orang ngrungokke. Nah, saged dipahami nggih? Oh. Monggo kalau ada yang mau tanya. Cukup. Ya. Biasanya enten sing tanglet. Ibu-ibu kalau mau tanya nggak tersalurkan ini. Atau sampinan Pak Subur, masih ada waktu? Nggih. Namanya membaca itu lafad, bil lafzi. Iya, yaitu bukan membaca namanya. Kalau dalam hati itu batin ini. Batin. Ya, yang dimaksud kiroah ini adalah membaca. Ya, bukan dalam hati. Membaca. Sama kemarin saya terangkan takbir itu ya berbunyi Allahu Akbar, bukan dalam hati. Lha kowe ora takbir ning ati. Ya, jadi memang harus lafaz. Dengan lafaz. Bahkan lafaz ini seberapa kerasnya itu kalau di dalam fikih yang lebih rinci paling tidak harus didengar oleh telinga sendiri lah. Gimana itu ngukurnya? Ada suara yang bisa didengar. Itu namanya qiraah. Ya. Seperti itu. Aman nggih? Nggih. Kalau mengikuti suara imam gimana? Jadi gini, kemarin saya jelaskan salah satu yang tidak boleh
mendahului imam itu kan yang tidak boleh ada 3 ya. Pertama posisi, yang kedua itu gerakan, yang ketiga bacaan. Posisi itu apa? Posisi itu antara imam dan makmum, makmum itu harus di belakangnya. Ukurannya apa? Tumit. Ya, ukurannya tumit. Jadi badan ini yang digunakan ukuran apakah makmum itu di depan imam, lurus dengan imam atau di belakang imam, itu ini tumit. Kenapa tumit? Nah ini dianggap paling adil. Yang penting tumit itu ada di belakang imam sedikit. Misalkan ada orang gendut, imamnya krempeng, lalu tumitnya sudah di belakang imam, tapi wetenge ning ngarepe imam, itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Atau ada orang kakinya panjang, Pak, tumitnya di belakang imam tapi ujungnya ning ngarepe imam. Itu enggak apa-apa. Ya, jadi yang dipegangan itu tumit. Ya, itu pertama, Pak. Yang kedua, gerakan. Gerakan juga tidak boleh mendahului imam. Kalau beruntun nggak apa-apa. Apa-apa. Yang ketiga adalah bacaan. Ya, bacaan harus di belakang imam. Jadi takbir ya jangan bareng dengan imam. Allahu Akbar. Di belakang. Begitupun membaca Fatihah, karena Fatihah itu rukun sholat, maka kalau panjenengan membaca Fatihah, ya, ketika imam membaca Fatihah, kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, enggak apa-apa. Tapi di belakangnya, misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, imam jenengan baru Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Jangan sampai mendahului imam. Nah, karena itu kemudian tadi itu biasanya di kalangan mazhab Syafi'i karena Fatihah itu dibaca, maka membacanya adalah pada waktu imam itu membaca surah. Itu sebenarnya seperti itu. Tapi kalau Malik ya untuk hanya sholat yang pelan saja. Kalau pelan kok kebetulan imamnya itu membacanya pelan sementara makmum cepat, ya nggak apa-apa, nggak ngerti, kan nggak dengar kan bacaan. Nah, bagi yang bermadzhab Syafi'i, ya, maka sebaiknya yang bermadzhab Syafi'i, imam itu jangan membaca surat yang terlalu pendek, yang kira-kira bacaannya makmum untuk membaca Fatihah itu tidak cukup, itu loh. Inna a'tayna kal kautsar washolli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Imam wis ruku, makmum itu durung rampung baca Fatihah. Ya kalau toh yang pendek yang agak pelan bacanya. Biasanya rakaat kedua kan qul huwallahu ahad kan. Ya rada dipelankan gitu loh. Ya, seperti itu biasanya. Seperti itu. Ngoten nggih, Pak? Sekarang sampai jam berapa sih? Oh, kurang 10 menit. Sekarang saya pindah yang tematik. Ini ada kitab namanya Mukasafatul Qulub. Mukasafatul Qulub ini ya membuka hati lah, supaya ini kitab apa ya? Ya temanya tema tentang tasawuf lah, atau ada yang mengatakan tazkiyatun nafas, bagaimana membersihkan hati. Kalau tadi kan hukum, nah ini sekarang kita masuk ke hati. Ya, agak kalau orang pesantren bilang ngajine wong tua. Ya, orang tua ya sudah harus atine tentrem. Saya akan menerangkan di kitab ini. Ini kitab karangan Imam Ghazali. Ya. Kalau Bapak mau beli, ada sih di toko-toko, harganya murah, 70.000. Tapi ya tulisannya Arab gundul. Tidak ada harokatnya. Ya.
Terus makanya dikatakan kitab kuning karena warnanya kuning. Ya nggak apa-apa Pak, beli. Lumayan kan untuk nggo duwen-duwen dipasang ning bupetmu kan keren. Ono tulisan kitab Arab. Ya. 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 Ada di dalam kitab ini menerangkan tentang al-babul awal fi bayanil khaufi, yaitu tentang bagaimana supaya hati itu mempunyai rasa takut. Rasa takut. Kenapa kok tema takut al-khauf itu kok dibahas di dalam kitab-kitab tasawuf? Ya karena kita itu sekarang itu banyak orang yang tidak mempunyai rasa takut belas. Ya, pokoknya lah urusan mengku. Korupsi ora wedi. Ora salat ya ora wedi. Ya, maksiat ya enggak takut sama sekali. Karena itu takut itu salah satu pembersihan hati. Nah, bagaimana sekarang menanamkan rasa takut? Ya. Nyun sewu niki. Di sini dikatakan, qala ba'dul hukama, berkata sebagian para ahli hikmah, salamatul jasadi fi qillatit ta'am. Salah satu yang bisa menjaga kesehatan jasad fisik qillatut ta'am, yaitu makan tidak berlebihan. Makan tidak berlebihan. Berarti konsep dokter niku sesuai dengan orang-orang dulu loh, Pak. Makan ojo kuwargen. Dan ini sering kita dengar kan, kata Rasulullah, kita itu jangan makan kalau belum lapar. Dan jangan berhenti ketika kenyang. Jadi sadurunge kenyang banget itu maknanya apa? Ya berarti makan ya secukupnya aja, nggak usah berlebihan. Itu katanya sehat. Katanya sehat. Ya. Wasalamatur ruh fi qillatil atham. Dan keselamatan jiwa, ruh itu tergantung sedikitnya maksiat. Ya. Jadi pakai maksiat itu ibaratnya jiwa ini tidak selamat, tidak bersih. Wasalamatuddin fis shalah ala khairil anam. Dan salah satu keselamatan beragama adalah fis shalat ala khairil anam, yaitu memperbanyak membaca sholawat ala khairil anam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini. Nah, ini tentang makan, Pak. Tentang makan. Gimana, Pak? Jangan terlalu banyak makan ya. Kita kadang-kadang mumpung ono enak, sak kenyang-kenyangi. Ya. Lah bagaimana? Nah ini, bagaimana kita supaya hati ini ada rasa takut? Qala al-faqih Abul Laits alamatu khaufillah tadharu fi sab'ati asya. Agar hati ini bisa mempunyai rasa takut atau bersih, ada 7 hal yang harus kita jaga. Awwaluha lisanuhu fayamna'uhu minal qidri wal ghibah wan namimah wal buhtan wa kalamul fudul wa yaj'aluhu masghulan bi dzikrillah wa tilawatil Qur'an wa mudhakaratil ilmi. Pertama adalah menjaga lisan. Agar jiwa kita ini bersih, menjaga lisan. Apa menjaga lisan itu? Fayamna'ahu minal qidbi, yaitu menjauhi dari bohong.
goroh. Ngerti goroh nggih? Cara Jawa Timur goroh. Bohong. Terutama nyuwun sewu nggih. Ya di kampung-kampung itu kan kalau janji tidak menepati itu kan hal biasa saja. Saya sering misalkan ya tempat orang tukang, Pak nyuwun sewu benjing saged mboten dandos tenggen kula enten sing rusak ngoten. Oh, menawi benjing mboten saged dinten Rebo mboten napa-napa. Oh nggih, Rebo pun mboten napa-napa. Jadi Rebo kan. Rebo ora teka ya ora ngandani. Ngene wis kadung istri sudah kadung siap-siap beli napa niku. Jadi ya tenang aja. Saya juga heran. Kok ya paling tidak kalau nggak jadi mbok ngomong gitu. Ya membuat orang itu gelak. Yang paling sering itu adalah hutang, Pak. Saestu niki mengke seminggu kula angsal arta. Ya Allah, gampang banget. Ya. Dan ketika dia nggak memenuhi janji, ketemu, ya biasa-biasa aja. Kayak nggak punya salah gitu. Ya minimal gue pantes-pantes. Nyuwun sewu kalau ini. Nah, ya rodok lega gitu. Ya. Wal ghibah. Ghibah yaitu menggibah orang. Kenapa dikatakan ghibah dari kata-kata ghoba yang ghibah? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kita membicarakan orang yang orangnya tidak ada. Wan namimah. Apa namimah? Adu domba. Namanya bagus nggih? Namimah. Ya, punya anak perempuan dinamakan Namimah. Bagus. Ini harus dijaga. Bagaimana untuk menjaga itu? Wa kalamul fudul, maka kita hendaknya mengatakan yang bagus-bagus. Wa yaj'alahu masghulan, dan lisan ini digunakan sibuk bidzikrillah, untuk zikir kepada Allah. Wa tilawatil Quran wa mudzakaratil ilmi. Nah ini termasuk mudzakarah ilmu. Ya, diperbanyak baca Quran, zikir. Ya, deres. Mudzakaratul ilmi tidak hanya seperti ini ya, membaca-baca gitu. Karena itu Pak, panjenengan kalau bisa punya bacaan ringan-ringan. Saya kemarin itu ada buku tidak berlebihan dalam hidup. Bukunya tipis. Ya kadang-kadang sore-sore baca. Biar uripe ora kemerungsung. Ya enak juga dibaca. Gimana kita itu menerima kehidupan, ya. Disuruh melihat fenomena. Ya, banyak orang yang sebenarnya kita ini, kalau kita melihat orang itu kan kita, oh iya ya, alhamdulillah. Kita ini ternyata lebih baik. Karena itu puncaknya alhamdulillah kita syukur. Itu dengan membaca. Saya juga punya buku saku tentang resep bahagia. Buku ringan gitu. Ya, intinya adalah menata hati. Wasani, ya, yang kedua adalah menjaga hati. Bagaimana menjaga hati? Yaitu menjauhi dari hasud. Hasad. Salah satu kosakata di dalam Al-Quran itu ada kata-kata hasad. Dalam surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Surat apa? Wa min syarri qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasatil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Malah angel lagi sengaja. Ya, berlindung dari kejahatan orang yang hasud. Jadi hasud ini salah satu kejahatan yang
ada disebutkan dalam Al-Quran. Karena memang jahat banget, yaitu benci terhadap seseorang. Terutama ketika orang itu mendapatkan kenikmatan dan berharap kok kuwi to sing seneng oleh kenikmatan kok orang aku. Wah, ini kelihatannya sederhana tapi angel loh, Pak. Ya. Kita lega kepada orang lain mendapat kenikmatan atau bahagia itu enggak mudah. Nyuwun sewu, apalagi orang yang berdagang di pasar. Nggih. Ngerti tonggone laris jengkel. Makanya katanya salah satu orang yang menjaga ketakwaan itu adalah di pasar. Kenapa? Pasar itu ya tempat orang berdagang, makanya ada hadis Rasulullah, salah satu orang yang nanti masuk surga adalah pedagang yang jujur. Ya. Karena setan yang paling banyak itu di pasar, Pak. Ya, sing ngurangi timbangan, sing hasud. Ya. Istri saya cerita, misalkan lewat biasa langganan ning kono, mesti sing dilewati ku merengut. Nah, itu enggak mudah loh, Pak, menjaga hati ini. Nyun sewu bertetangga, apalagi perumahan nggih, nyun sewu nggih. Omahe gandeng, sing sampingnya wis ditingkap. Nggonku durung, ning kono pager ini durung. Nah, itu lek kalau nggak bisa menjaga hati, isinya jengkel tok, Pak. Karena itu supaya hati bersih, ini membersihkan dari sifat hasad. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulan naru al-hatabah. Jadi hasad itu bisa membakar amal sebagaimana api melalap kayu bakar. Ya. Bisa jadi amalan kita habis karena kita benci terhadap orang lain. Karena itu, Pak, Bu, coba benci itu kan awalnya dari suudzon. Nggih. Kita bisa enggak ketemu orang tapi pikiran kita kosong. Jadi kita ketemu orang tapi kita enggak punya persepsi nopo-nopo. Kosongkan pikiran dan hati kita. Kadang-kadang kan kita ketemu orang mikir toh. Kadang-kadang kita langsung punya persepsi itu. Karena itu kalau orang itu tidak kosong, tidak pernah mempunyai sangkaan apapun terhadap seseorang, ini nanti yang membantu mengurangi hasad. Kadang-kadang, terutama ibu-ibu ini biasanya, melihat seseorang berhadapan, nah ini kok tasih api, punya pikiran macam-macam, merambat terus, ini kok pakaiannya ganti terus. Biasanya kan ngoten loh. Ya, coba kita berhadapan dengan seseorang, tapi kita itu kok mengkosongkan dari menilai seseorang. Wah, kalau bisa itu bagus loh, Pak. Kadang-kadang, ya kalau menilai baik sih nggak apa-apa, tapi kadang-kadang malah menilainya nggak bagus. Ya, mengosongkan dari dari persepsi atau persangkaan itu juga nggak mudah. Karena inilah nanti dari inilah yang kemudian berakibat kepada nggak suka terhadap orang lain. Termasuk dalam ibadah, Pak. Termasuk dalam ibadah. Karena itu berbagai pendapat itu penting. Karena jangan sampai panjenengan ning masjid, kemudian bareng-bareng jamaah, tapi kemudian ada perbedaan dalam amaliyah, ono ati sing jengkel. Karena perbedaan dalam, itu juga bahaya. Karena itu salah satu tadi muqaranatul madzahib untuk melegakan hati kita. Oh ya wis, kae modele ngono, wis ono pendapat sing ngono. Lega. Kadang-kadang kita di masjid beribadah tapi ada hati yang tersimpan benci terhadap orang yang sama-sama melakukan ibadah. Ini jangan sampai. Ya, eman-eman nanti ibadah kita. Pun mekaten jam 6:04. Matur nuwun. Kita lanjutkan nanti baru yang kedua. Ya. Berarti kita bertemu di tahun
depan. Ya Allah, ternyata berputar ini waktu nggih. Sing tertulis meninggal kurang 10 tahun. Ya, berarti kan 2026 kurang jadi 9 tahun kok. Ya, berputar waktu. Bekanten kirang langking pun nyuwun pangapunten. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.